Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya XTR Jember Store. Untuk video kali ini masih di seputaran unit P226 ya. Dimana kalau video sebelumnya kan saya bahas P226 standar, mulai dari kualitas bahan, kemudian internal partnya seperti apa, cara bongkarnya gimana, dan cara pasangnya seperti apa. Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi misalkan teman-teman ada yang bingung untuk cara bongkar P226, bisa tonton video XTR yang sebelum ini ya. Untuk yang video kali ini saya mau sedikit nge-review aja untuk hasil upgrade-nya unit Q2 atau P226 by XTR Jember Store. Kira-kira berapa nanti dapatnya FPS. Oke, langsung aja biar nggak lama-lama. Ini unitnya. Ini udah saya isi BB020 sebanyak 5 butir. Kemudian untuk internal setup juga udah kita setting mulai dari hop up dan lain sebagainya. Kemudian untuk inbarnya udah kita ganti tembaga ya, kita ganti tembaga. Dan untuk inbar bawaan dan spring bawaannya ini ya, jadi nanti saya ikutkan dalam paket. Kemudian ada, oh ya, kemarin ada pertanyaan, Mas, inbar upgrade itu apakah sama dengan inbar standar? Untuk model bentukan coakannya kita samakan ya. Jadi model coakan seperti ini, kemudian coakan sabuknya seperti ini, kita samakan persis dengan standar, hanya beda kualitas bahan dan in diameternya ya. Jadi untuk inbar tembaga itu in diameternya dia lebih presisi, otomatis nggak ada angin yang terbuang kayak gitu. Oke, langsung aja saya tes chrono pakai BB020. Ini udah saya isi 5 butir. Berapa hasil FPS nya kayak gitu ya. Bentar, dipaskan dulu kameranya. Kalau untuk model perbedaan dengan Q11 kemarin sesuai selera ya. Ini keren juga modelnya P226, jadi skalanya 1:1. Oh, kualitas bahan juga sama. Oke, langsung aja ya biar nggak lama-lama. Kalau lama-lama nanti kebanyakan di skip. Oke, untuk cara kokang sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi cara kokang seperti biasa, gali kokang kemudian dilepas, kita tembakkan 224 fps BB020 ya. Shoot kedua naik 226, shoot ketiga 223 fps, shoot keempat 225 fps, shoot terakhir 223 ya. Ini habis. Nah, jadi ketika habis slide off seperti ini, kalau udah seperti ini teman-teman jangan langsung pencet ini ya. Pencet ini sambil ini dipegang, jadi biar nggak ngantem plak, biar nggak gitu. Jadi lebih awet sih ke unitnya, hanya itu aja. Jadi ditahan ya, seperti ini ya, karena dorongan spring upgrade-nya lumayan. Untuk spring upgrade yang kita pakai ini masih sama ya dengan spring sebelumnya. Kita pakai Gold Premium by XTR. Jadi untuk spring upgrade-nya itu sama dengan spring upgrade Q11 kemarin atau M1911, sama yang dipakai. Sebentar lagi saya bongkar. Kita cek hasil real FPS 020. Nah, ini ya. Untuk hasil FPS-nya, shoot pertama 224, kemudian shoot kedua 226, 223, 225 dan masih di atas 220 ya. Jadi untuk hasil FPS-nya itu lumayan lah, 020 ya. Lumayan, sudah kenceng, bahkan lebih kenceng dari unit M1911. Nah, kemudian kan ada pertanyaan, Mas, kenapa kok ini sedikit penjelasan ya, biar nggak gagal paham. Spring yang dipakai sama, Mas, internal setupnya juga sama. Kenapa hasilnya beda dengan Q11 kemarin yang model M1911? Sedikit saya jelaskan. Jadi memang sebenarnya semuanya sama, hanya beda di panjang inbarnya aja. Jadi antara Q2 atau P226 ini
dengan Ki11 M1911 itu perbedaannya di panjang inbar. Jadi untuk M1911 kemarin itu yang cold, yang Ki11 itu inbarnya dia lebih panjang seperti itu. Dan untuk P226 ini dia inbarnya lebih pendek dari Ki11 kemarin kayak gitu. Jadi makanya hasil FPS nya beda meskipun spring yang dipakai sama kayak gitu. Jadi ada pengaruh di FPS. Kalau kemarin kan 1911 cool itu atau Ki11 itu tembus di 216 kalau nggak salah ya, bisa ditonton di video sebelumnya. Jadi yang membedakan itu, jadi lebih panjang inbar walaupun beberapa senti aja. Itu menurut saya, yang saya alami itu ada sedikit pengurangan di FPS meskipun internal setup dan part upgrade-nya itu sama. Jadi ada penurunan di FPS tapi nggak banyak, penurunannya sedikit kayak gitu. Contohnya ini 220 3226 paling tinggi kan, selisih terpaut cuma 10 fps seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan, Mas kenapa kok 1911 kemarin inbarnya nggak dibikin pendek aja? Udah saya coba, jadi udah saya coba, saya ngejar fps nya, saya bikin pendek inbarnya, ternyata hasilnya nggak bagus. Jadi ngantem ke ini, ngantem ke outer barrelnya, lontaran BB nya itu ngantem ke outer barrelnya karena terlalu jauh jaraknya, kan saya pendekkan terlalu jauh, akhirnya ngantem ke outer barrelnya, itu yang menyebabkan akurasinya kurang bagus kayak gitu. Jadi memang untuk ukuran inbar itu lebih amannya disamakan dengan inbar standar, dengan panjang inbar standar. Jadi kayak gitu. Jadi oke, untuk masing-masing unit mungkin ada kelebihan dan kekurangannya. Ini saya jelaskan karena ada beberapa pertanyaan kayak gitu. Oke, ini saya langsung bongkar aja. Bentar. Ini dicari kemiringannya, nah seperti ini. Lalu kita tahan, kita pelan-pelan. Nah seperti ini. Nah, jadi springnya sama. Yang kita pakai spring Gold Premium, ini tebalnya cuma 1,2 mili ya. 1,2 mili, panjangnya 8 cm kayak gitu. Nah 1,2 mili tebalnya seperti itu ya. Nah 1,2 mili ini saya pakai inches ya. Jadi untuk ukuran akurasi ketepatannya itu pas. Jadi untuk spring saya pakai tebal 1,2 mili ya, pakai tebal 1,2 mili. Saya nggak punya, jadi kan ada teman-teman yang tanya spring bahan 1,3, saya nggak pakai ya, saya pakainya 1,2 mili. Oke, jadi seperti itu untuk kisar untuk seputaran unit P226. Spring yang dipakai ini sama dengan M1911 kemarin seperti itu. Jadi tinggal teman-teman nanti ngatur ke inbarnya diganti, internal setupnya diperbarui kayak gitu-gitu aja. Oke, mungkin ada yang butuh springnya aja. Apakah bisa Mas? Bisa, tinggal dibeli aja springnya, saya jual untuk spring upgrade nya aja. Harganya cuman 20.000 untuk spring upgrade nya. Oke, mungkin sekian dulu review dari saya seputaran unit P226. Mohon maaf apabila ada salah kata. Apabila bermanfaat, monggo silakan diambil atau boleh di share juga. Mungkin ada teman-teman yang mau upgrade unitnya ke saya, monggo. Mau beli spare partnya aja, monggo. Oke, mungkin sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum.